Halo semua, terima kasih sudah mampir lagi ke channel saya Greeting Asli Alami. Saya Mercy di Inggris. Hari ini saya punya video tentang kulit muka yang sehat. Saya mau kasih tahu tentang apa yang saya buat, yang saya sudah pelajari, yang membantu membuat saya punya kulit muka tetap sehat dan segar dan lembut. Dan saya mau bilang awet muda juga. Karena saya 44 tahun, tapi saya punya kulit muka masih tetap bagus, tetap mulus, tetap sehat. Dan ini sudah saya pelajari terutama dari 2 tahun lalu, jadi saya sudah terapkan apa yang saya pelajari. Jadi saya mau kasih tahu di sini. Dan semua ini saya mau bilang, ini tentang kesehatan. Jadi semua ini dari dalam tubuh sehat, jadi yang keluar juga sehat. Seperti begitu. Silakan nonton sampai selesai supaya dapat informasi yang lengkap. Jadi, yang saya pelajari pertama ini adalah tentang keunggulan yang kita punya sebagai kulit hitam. Oke, jadi kulit hitam maksudnya kulit hitam against the Caucasians. Caucasian itu orang barat yang kulit putih. Jadi kita semua orang bagian timur, bukan saja orang di Papua, tapi seperti orang di Jawa, di Sumatera, semua, walaupun mereka punya kulit terang, tapi mereka punya melanin di dalam kulit itu lebih dari orang Caucasian atau orang barat, orang putih di sini. Jadi itu yang pertama saya ketemukan, bahwa kita yang punya kulit gelap, terutama, punya keunggulan yang sangat-sangat advance. Jadi kalau macam kita mau race, kita mau bertaruh tentang siapa yang punya aset untuk tetap awet muda, orang kulit hitam paling depan sekali. Orang kulit putih dari Asia mungkin agak sedikit di belakang, dan orang Caucasian atau orang Barat, orang Inggris, pokoknya orang Eropa, orang Amerika, orang putih, mereka tuh ke belakang sekali. Mereka tidak punya aset melanin yang cukup untuk mempertahankan mereka punya kulit untuk tetap awet muda. Itu adalah sains bahwa kita punya produksi melanin di dalam kita punya tubuh lebih mampu untuk mempertahankan kita punya kulit tetap awet muda. Jadi yang saya pelajari tentang kebiasaan-kebiasaan yang saya perlu terapkan untuk menjaga saya punya kulit muka tetap sehat, tetap segar, dan tidak ada masalah. Seperti kamu lihat sendiri ini kulit muka ini tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada foundation, tidak ada concealer, cuma bedak saja. Dan itu semua karena nomor satu itu tentang kesehatan. Dan saya pelajari bahwa ada makanan-makanan yang bagus sekali untuk menjaga kesehatan dan dampaknya kita punya kesehatan kulit dan kesehatan muka dan kesehatan rambut. Dan yang ada juga makanan-makanan yang tidak bagus sekali untuk kita punya kesehatan pada umumnya dan dampaknya ke kita punya kulit juga. Dan yang pertama adalah gula. Ternyata gula ini dia menyebabkan banyak sekali masalah di kita punya kesehatan. Gula ini dia mengakibatkan yang namanya inflammation atau peradangan di kita punya sel-sel dalam tubuh, di cellular level. Kita punya tubuh ini penuh dengan sel. Dan kalau kita punya sel-sel itu rusak, ada inflammation, ada peradangan, itu dia bikin pengacau sekali di dalam kita punya kesehatan. Pokoknya seluruh tubuh lah, dari kita punya organ-organ dan juga ke kita punya kulit. Saya sudah stop minum teh dengan gula, juga minum kopi. Saya tidak pakai gula sama sekali. Puding, kebanyakan kita makan buah. Jadi begitu kita, karena kami dua pelajari tentang efek dari gula, itu sangat-sangat really bad for the health. So we don't really do sugars in here in this house. Banyak sekali masalah-masalah dengan kesehatan berakar dari konsumsi gula terlalu banyak. Jadi ya, lebih baik no sugar please. Seperti itu. Oke, itu yang perlu dihindari nomor satu. Yang dihindari nomor dua adalah bagi saya itu susu sapi dan juga semua produk-produk yang berasal dari susu sapi.
Ini sama saja karena susu sapi dia mengandung laktos dan laktos itu dia adalah gula juga. Waktu saya masih konsumsi susu ya, susu atau macam yogurt atau krim atau apapun semua yang dari susu sapi, saya akan keluar dengan jerawat. Pokoknya kalau saya makan produk yang mengandung susu sapi, pasti saya akan keluar dengan jerawat. Jerawat paling suka keluar, pokoknya jerawat. Dan sejak saya stop makan segala sesuatu yang dari susu sapi, jerawat sama sekali tidak ada. Sangat muka bersih begini nih karena tidak ada, sudah lama sekali. Biasa tuh kalau bisa lihat ada noda-noda di sini, noda-noda di sini. Itu gara-gara jerawat yang mengering dan meninggalkan noda-noda itu semua hilang karena saya sudah tidak makan susu sapi sama sekali. Jadi itu yang saya hindari. Jadi itu yang membantu saya dengan saya punya kulit muka dan jadi ya no issue with my skin setelah saya stop dairy. Itu dia. Yang berikutnya yang bagus itu dengan mengurangi processed food. Di sini processed food macam terlalu banyak sekali. Karena di sini orang punya mau untuk cepat jadi, instan dan convenient dan pokoknya semua sudah disiapkan. Jadi banyak sekali proses food, tapi kami dua di sini karena saya punya paitua dia paling suka masak, jadi tiap hari dia masak dari bahan segar, di segala sesuatu yang masih bentuk dari debu pohon begitu. Jadi itu yang juga membuat mengkontribusi ke kita punya kulit muka tidak bagus kalau makan terlalu banyak processed food. Ya, seperti itu. Nah, itu yang tidak bagus. Sekarang saya mau kasih tahu yang bagus ya. Yang bagus itu lemak. Lemak ada lemak tuh ada dua jenis, ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Dan yang tidak bagus itu dia datang dari sumbernya dari hewan. Lemak yang dari hewan itu tidak bagus. Dia akan meningkatkan itu sumber-sumber penyakit seperti penyakit jantung dan kolesterol dan insulin dan segala macam itu dia berasal dari situ juga. Jadi kami dua di sini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun sekarang kita dua tidak makan daging sama sekali. 1 minggu 1 kali baru saya makan ikan. Kebanyakan itu semua dari tumbuhan saja yang kita makan di sini. Dan saya pelajari lemak yang terbaik itu dari tumbuhan. Jadi itu juga yang membuat saya punya kontribusi ke saya punya kulit muka tetap bagus karena saya makan alpukat tiap hari. Di sini saya makan alpukat tiap hari dan alpukat dia penuh sekali dengan sumber yang bagus sekali untuk kesehatan pada umumnya dan juga bikin bagus untuk kulit. Dia mengandung lemak yang sangat bagus sekali untuk kulit muka. Jadi itu yang saya makan. Dan juga kacang-kacangan di sini. Saya kasih tunjuk ya. Kamu lihat nih. Kacang. Di sini ada Brazil nuts, ada kacang tanah, ada kacang walnut, ada kacang almond, ada cashew nuts. Jadi ini mix of nuts. Jadi ini yang kita punya snack itu begitu. Jadi itu yang kami makan di sini untuk membantu kami untuk mendapatkan lemak yang bagus. Karena kami dua tidak makan daging, jadi kami dua harus pastikan untuk dapatkan lemak yang cukup begitu untuk kita punya body needs yang diperlukan untuk kita punya body. Jadi alpukat tiap hari sangat-sangat baik sekali untuk kesehatan. Dan juga seperti dari ikan seperti ikan salmon, kemudian ikan sardin, kemudian ikan yang banyak mengandung oil begitu, itu bagus sekali untuk sumber good fat.
dan juga olive oil atau minyak zaitun itu juga bagus sekali untuk sumber good fat. Jadi itu juga yang kami konsumsikan. Kemudian yang berikutnya, makanan yang bagus yang saya terapkan untuk dalam saya punya makanan tiap hari itu adalah fruit and vegetable. Seperti yang tadi saya kasih tahu, karena kami dua tidak makan daging, jadi di sini saya punya makan makanan itu fruit and vegetable saya saja. Dan terutama dari sejak 2 tahun kami 2 tahun belakangan ini, sejak kami dua tidak makan daging, itu saja yang kami makan, fruits and vegetable. Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi kita punya makanan sehari-harian. Dan itu yang saya lihat saya punya kondisi, saya punya kulit muka sangat berbeda sekali dengan sebelumnya. Sebelumnya saya tidak punya masalah besar begitu, tapi saya tetap mempunyai jerawat, dan biasa kalau jerawat udah sembuh itu dibikin macam noda-noda di muka begitu. Dan sejak saya stop makan daging, stop makan gula yang mengandung gula, yang mengandung susu, semua ganti, dan saya punya muka jadi seperti begini, kulit bersih sekali seperti ini. Sayur-sayuran dan buah-buahan banyak sekali mengandung antioksidan. Antioksidan itu sangat bagus sekali untuk membantu menghilangkan radikal-radikal bebas yang dalam kita punya tubuh, dalam sel-sel tubuh, yang mengakibatkan penyakit, dan juga seperti untuk kondisi di kulit, dia mengakibatkan kulit muka tidak sehat. Jadi itulah yang membuat bagus begitu kita punya good antioksidan dalam kita punya tubuh. Jadi dia menghilangkan semua radikal-radikal bebas yang menjadi masalah, yang bisa menjadi masalah. Dan di sini kita dinasehatkan untuk dibilang eat the rainbow food. Rainbow karena berbagai macam warna. Jadi berbagai macam warna berarti itu di fruit and vegetable. Warna hijau, warna kuning, warna ungu, warna merah, warna oranye. Jadi semua warna seperti itu yang sangat bagus. Dan yang makanan yang mengandung punya warna-warna gelap seperti itu, seperti warna ungu, warna merah, warna hitam, itu warna hijau, yang hijau sekali itu bagus sekali karena dia mengandung banyak sekali antioksidan. Jadi itu yang membuat kita punya tubuh jadi kuat dan bagus karena ada antioksidan yang melawan semua radikal bebas. Dan juga karena makanan-makanan seperti ini dia mengandung banyak sekali vitamin-vitamin dan mineral yang sangat bagus untuk kita punya kesehatan tubuh. Dengan demikian dia membuat kita punya kesehatan kulit muka dan juga rambut menjadi sehat. Kemudian yang berikutnya itu adalah saya minum air. Nah, minum air ini gampang, dan pada umumnya kita tahu bahwa kita perlu minum air, tetapi banyak sekali dan saya sendiri selalu lupa untuk minum air. Jadi saya punya peraturan sendiri dengan pastikan bahwa saya minum air paling tidak 1,5 liter tiap hari, air putih. Kemudian yang terakhir yaitu saya mau kasih tahu juga tentang puasa. Di sini saya kadang-kadang saya puasa juga. Saya makan 3 kali sehari. Kadang-kadang kalau saya mau puasa saya makan 2 kali sehari. Seperti hari ini saya bikin intermittent fasting, yaitu bahwa saya tidak sarapan pagi. Jadi saya makan apa yang saya mau makan di sarapan pagi, saya makan di siang hari. Di sekitar tadi saya makan di jam 11.30. Baru saya makan. Jadi itu namanya intermittent fasting. Jadi saya makan 2 kali saja, dan itu memberi saya punya tubuh untuk mereset. Dia memberi kesempatan untuk kembali kasih macam dasarnya menjadi bagus dan bersih di dalam tubuh. Jadi memperbarui kita punya sel-sel tubuh seperti gitu. Jadi seperti kita punya sel-sel kulit muka juga jadi diperbaharui dari dalam. Dan dengan puasa
itu memicu suatu proses dalam tubuh kita yang namanya autophagy. Saya sudah pernah bahas ini, jadi silakan lihat di saya punya link di sini. Itu sangat bagus sekali untuk kesehatan pada umumnya dan juga membuat kita jadi awet muda dari autophagy. Jadi autophagy hanya bisa muncul dari dalam tubuh kita waktu kita puasa. Jadi saya kadang-kadang puasa seperti begitu. Jadi hari ini saya puasa tadi jam 11.30 baru makan. Karena tadi malam kami makan sekitar jam 7, jam 6.30 tadi malam kita makan. Jadi setelah makan tadi malam, jadi kan tidur tuh jadi puasa sampai pagi hari saya cuma minum, saya punya jamu saja, terus tidak makan sampai jam 11.30 baru saya makan. Jadi selama itu saya punya tubuh menjadi puasa, jadi mereset kembali saya punya sistem di dalam tubuh. Jadi itu yang saya bikin dengan saya punya kesehatan dalam tubuh. Pastikan bahwa saya sehat dari dalam, supaya yang kesehatan dari dalam itu bisa terpancar di luar, dari luar. Jadi bisa lihat saya punya kulit muka bersih, kulit muka sehat, saya punya rambut sehat, karena dari dalam itu sudah dipastikan bahwa dari dalam juga sehat dengan makan makanan yang baik, menghindari makanan-makanan yang tidak baik untuk saya punya kesehatan. Oke, jadi begitu sudah informasi dari saya. Nanti saya lanjut dengan rutin yang saya lakukan untuk membantu saya punya kesehatan kulit muka dari luar. Jadi itu semua yang tadi saya kasih tahu itu semua dari dalam. Kesehatan dari dalam dan dia terpancar ke luar, seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya, taruh di komentar box. Nanti saya jawab di situ. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!